Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amalia Rasulianti dengan NIM 2302110009. Nah teman-teman, di sini itu saya akan menjelaskan tentang penerapan fungsi logika Microsoft Excel, yaitu penggunaan if, multi-if, if-and, dan if-or. Nah yang pertama kita akan membahas tentang if dan multi-if. Nah di sini saya sudah mempunyai data. Dan di sini itu saya menuliskan pada if itu siswa yang akan dinyatakan lulus, itu syaratnya nilainya itu harus 75. Sedangkan untuk if bertingkat itu untuk penilaian grading nilainya ini. Nah, kapan sih kita harus menggunakan if dan kapan kita harus menggunakan multi if? Nah, untuk penggunaan if di sini itu digunakan hanya bisa 2 kriteria. Jadi 2 kriteria itu hanya lulus dan tidak lulus. Sedangkan di grading nilai itu kita bisa memasukkan lebih dari 2. Jadi sebenarnya grading ini ada tiga karakter ya. Berarti ini itu lebih dari 2 itu bisa langsung dimasukkan di multi if. Jadi kita langsung saja ke contohnya. Yang pertama itu di status. Di status itu berarti dia itu menggunakannya if yang biasa, if dalam kurung logical test itu berarti nilainya. Nah, untuk dinyatakan lulus dan tidak lulus kan, itu harus lebih dari 75. Maka kita klik di B2, lalu kita tuliskan lebih dari 75, lalu titik koma. Ada 2 kemungkinan, lulus dan tidak lulus. Maka kita value if true, berarti kita tuliskan yang pertama itu lulus. Terus kita tanda petik, lalu titik koma, lalu kita tanda petik lagi. Value is false, berarti kita tulis tidak lulus. Kita tanda petik lagi. Selanjutnya kita tutup kurung, lalu kita enter. Maka hasil di sini akan menyatakan lulus. Nah, kita tinggal untuk mengetahui hasil yang lain, kita tinggal klik tanda panah ini 2 kali. Nah, maka di sini akan muncul pernyataan lulus dan tidak lulus. Kenapa di B3 dan B4 itu tidak lulus? Karena di sini itu syarat kelulusan itu nilainya harus lebih dari 75. Sedangkan di B3 dan B4 itu dia itu kurang dari 75, maka dia itu tidak dinyatakan lulus. Nah, untuk grading nilai itu kan dia itu ada grading A, itu lebih dari 80, grading B dan grading C itu lebih dari 70. Jadi kita itu menggunakan if bertingkat. Caranya gini, sama dengan if, kemudian buka kurung. Nah, di sini ada logical test. Logical test itu berarti nilainya. Kita klik di B2. Lalu B2 syarat kelulusannya itu yang A itu kan lebih. Untuk mengetahui grading nilai itu kita menggunakan standar di sini yang sudah kita tuliskan itu. Berarti B2 lebih dari 80, titik koma, lalu kita save, tanda petik, kemudian A, tanda petik lagi, kemudian titik koma, lalu kita dalam kurungkan lagi, lalu kita tulis if, lalu kita buka kurung. Nah, ini logical test. Logical test itu berarti kita di B2 lagi. Nah, terus kita klik di lebih dari. Nah, di sini kan untuk mencari nilai grading B dan C ya. Grading B dan C itu di red 70. Maka kita tuliskan lebih dari 70. Lalu kita titik koma. Lalu kita tanda petik B, tanda petik lagi, titik koma. Kita tuliskan C, titik koma. Tanda petik.
Kemudian kita tutup kurung. Nah, tutup kurungnya itu 2 kali ya. Karena tutup kurung yang pertama itu untuk menutup di bagian if yang kedua. Sedangkan yang tutup kurung paling belakang itu untuk semuanya. Lalu kita enter. Nah, maka grading nilainya itu akan muncul A. Terus kita tinggal, untuk mengetahui nilai-nilai, kita tinggal klik 2 kali. Nah, di sini ada C, B, dan A. Yang A itu kan lebih dari 80. Nah, di sini 89. Terus 69. 69 itu di C, Kak. Kenapa? Karena di C itu kurang dari sama dengan 70. Jadi, kalau kurang dari sama dengan 70, berarti itu dia di C. 61 juga, karena dia itu kurang dari 70, maka dia di C. Kemudian 77 itu B. Kenapa? Karena dia itu lebih dari 70. Jadi, dia itu masih di rating B. Yang 81 itu termasuk ke A karena dia itu lebih dari 80. Nah, itu penjelasan dari penggunaan if dan multi if. Kemudian lanjut kita ke if and dan if or. Nah, if and dan if or itu kapan sih digunakannya? Nah, if and dan if or itu digunakan jika saya begini. If and itu berarti dan, artinya dan. Jadi penjualan dari pertama dan kedua itu harus memenuhi syarat. Sedangkan di or sendiri itu tidak harus keduanya, tetapi salah satunya jika memenuhi kriteria, maka dia itu bernilai true, seperti itu. Nah, kita langsung coba aja ya. Enggak, pertama kita pakainya and dulu. Nah, nanti setelah kita paham penggunaannya and, baru kita langsung gabungkan dengan if, begitu. Oke, kita sama dengan dalam and, dalam kurung. Nah, logikal 1, titik koma, logikal ke 2, lalu kita tutup kurung. Nah, ini true karena penjualannya itu lebih dari 50.000. Seperti itu. Kemudian penggunaan terus kita klik saja. Sebentar. Sorry teman-teman. Kita gini, sama dengan and dalam kurung. Nah, ini logikal 1 kita tuliskan kan lulus jika penjualan dalam 2 hari selalu di atas 50.000. Kita ketikkan lebih besar dari 50.000. Kemudian titik koma, logikal kedua, B3, kemudian lebih dari 50.000 juga. Kemudian kita tutup kurung. Tutup kurung ya. Lalu kita sini true. Kemudian kita klik 2 kali. Nah, di sini hasilnya itu akan ada true dan false. Kenapa di sini true? Karena di penjualan di hari Senin itu lebih dari 50 dan Selasa itu lebih dari 50. Kemudian di false di kolom A4 dan B4 itu false karena di salah satu penjualan itu kurang dari 50.000. Jadi apabila di satu penjualan itu kurang dari 50.000, maka di sini akan bernilai false. Begitu. Selanjutnya ini juga sama karena di sini itu salah satu penjualannya kurang dari 50.000.
seperti ini. Terus status itu kita menggunakan if and ya teman-teman. Kita tulis if dalam kurung ini logical testnya ini sama dengan C-nya ini kita klik, kemudian kita sama dengan, value is true di sini logical text titik koma, value is true berarti itu kita tuliskan lulus, kemudian titik koma, value is false berarti itu tidak lulus, kita titik koma, lalu kita tutup kurung. Oh iya, ini true ya teman-teman. True, C3 sama dengan true, titik koma, tanda petik, lulus, kemudian titik koma lagi, tanda petik, tidak lulus, lalu kita enter. Nah, penjualannya di sini akan lulus, kita ketahui di sini. Nah, di sini lulus dan tidak lulus. Nah, ini untuk penggunaan satu-satu ya teman-teman. Kenapa di sini statusnya ada yang tidak lulus? Karena di salah satu penjualannya itu ada yang kurang dari 50.000 seperti itu. Nah, selanjutnya kita penggabungan if and ya. Tadi kan satu-satu ya. Kalau kita coba gabungkan di if and. Langsung kita gabungkan di if and. Maka sama dengan if dalam kurung and kita tuliskan, lalu buka kurung lagi, kita tuliskan di ini. A3 kita shift lebih dari 50.000. Nah, ini kan penjualannya syaratnya di atas 50.000 ya, harus titik koma. Logical kedua itu berarti di B3, lalu kita lebih dari 50.000 juga. Nah, 50.000 juga. Kemudian kita tutup kurung. Nah, kita pencet sama dengan, kita tuliskan true untuk mengetahui lulus atau tidak lulusnya. Kemudian titik koma. Nah, itu kita save, titik koma, kita save, pencet tanda petik, lulus, kita tanda petik lagi, kemudian titik koma, terus value yang true itu berarti tidak lulus, terus kita titik koma, lalu kita tutup kurung, lalu kita, nah, sama kan ya teman-teman, untuk penggunaan if and-nya itu langsung kita tinggal klik kanan. Maka hasilnya yang manual tadi yang satu-satu dengan yang langsung ini sama ya teman-teman. Kenapa saya pertama pakaikan yang satu-satu ini? Karena agar teman-teman itu bisa mudah memahami. Jadi tidak langsung kok bisa ini langsung gini, kok bisa ini langsung gini. Nah, kita tuliskan satu-satu dulu. Kenapa? Ini penggabungan dari rumus if and. Nah, sekarang di if or. Or di sini kan artinya atau. Jadi, di sini kan syaratnya lulus penjualan dalam 2 hari. Paling tidak itu ada 1 hari yang di atas 50.000. Jadi, apabila kurang dari 50.000 atau pas di 50.000, maka dia itu akan salah. Kita coba ya. Di sama dengan or, buka kurung. Nah, logical 1 itu di ini kita ketikkan lebih dari 50.000, kemudian titik koma, logical kedua lebih dari 50.000 juga,
kita tutup kurung, lalu kita, nah di sini true. Kenapa true? Karena di sini kan di hari Senin itu 60.000, di hari Selasa itu 100.000, jadi keduanya itu memenuhi. Terus kita klik tanda panah di sini. Nah, di sini kenapa false? Padahal di sini itu 50.000, karena 50.000 itu belum termasuk di atas 50.000. Jadi itu bisa bernilai true apabila salah satunya itu di atas 50.000. Begitu ya teman-teman. Nah, bisa dipahami ya. Lah untuk yang status di sini itu sama dengan if dalam kurung ini value-nya ini value-nya itu di OR di sini. Kemudian kita tuliskan sama dengan true titik koma, true is value is true, berarti itu kita ketikkan lulus. Nah, terus kita titik koma lagi, kita ketikkan tidak lulus ya teman-teman. Nah, maka di sini akan muncul lulus. Lalu kita klik 2 kali di tanda panah di sini. Nah, maka penjualannya, status penjualannya muncul. Ada yang lulus dan tidak lulus. Penggabungan dari rumus if or itu gini. Sama kayak di if and, sama dengan if dalam kurung kita tuliskan or, lalu kita buka kurung lagi. Nah, di sini kita ketik, lalu kita masukkan 50.000, kemudian kita titik koma, logikal kedua kita ketikkan lagi lebih dari 50.000, lalu titik koma. Nah, titik koma, kita tutup kurung sama dengan true titik koma lagi, kita ketikkan value is true, berarti kita ketikkan lulus, terus titik koma, lalu kita ketikkan value is false, itu tidak lulus, lalu kita ketikkan titik 2, lalu kita tanda kurung, lalu kita enter. Lah, maka di sini akan muncul ya teman-teman. Nah, di sini akan muncul. Jadi ini cara penggunaan if and dan if or ya teman-teman. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.